Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1642. Bunuh dia. Pasukan dari 4 ras berdiri, mendesis bersamaan, dan kekuatan magis dan pola persenjataan magis turun. Bunuh. Ye Chen memindahkan tombak, dan tombak itu luar biasa. Keempat orang kuat yang baru saja melarikan diri jatuh berkeping-keping, tubuh mereka runtuh, Yuan Shen hancur, dan mereka dibunuh secara paksa. Suzy belum menyergap. Seorang Raja Suci dari Protoss datang untuk mengendalikan kereta, menikam Ye Chen dengan pertarungan. Pergi. Perang Ye Chen bergoyang-goyang seperti tongkat, dan satu tombak menghancurkan kereta kuno. Raja Suci dari Protoss di atasnya terbang di tempat. Sebelum dia bisa menghentikan sosoknya, Ye Chen menginjak solonya, sedih dia diinjak-injak menjadi darah dengan satu kaki. Pada saat yang sama, seorang Raja Suci Iblis telah tiba di langit, mendesak satu pihak untuk memiliki segel sihir hitam, dan Ling Tian menekan. Itu adalah prajurit suci yang mengerikan, penuh dengan rune kuno, dipahat ke belantara, seberat gunung raksasa. Ye Chen berteriak dengan keras, tidak bersembunyi, tidak berkedip, tidak membela, melawan dengan tubuh suci, dia masih memegang tombak, menghancurkan segel sihir sisi itu. Raja Iblis itu tersapu angin, tubuh iblis itu meledak, dan dia melangkah mundur. Setiap kali dia melangkah mundur, dia akan menginjak langit yang kosong. Ye Chen menabrak dan Ling Tian dihentikan. Dua Raja Suci Iblis dan Phoenix berkumpul, dan bersama-sama mereka mendesak cermin Tuhan untuk menyapu cahaya keheningan. Ye Chen sangat marah sehingga lautan emas para dewa berguling dengan penglihatan kacau, menenggelamkan cahaya Tuhan, dan menelan kedua Raja Suci. Hanya 1 atau 2 saat sebelum dan sesudah, 4 keluarga dari 4 Raja Suci dipenggal satu demi satu, dan para penonton terkejut, terlalu sombong. Feng Xian, ambillah hidupmu. Ye Chen menggeram sepanjang jalan, menari tombak dengan panik, melebar dan menutup, dan saling berhadapan. Pengorbanan untuk membunuh dan menghancurkannya, Feng Xian memalingkan muka, menunjuk kembali ke Ye Chen sambil melambaikan pedangnya. Dia takut lagi, takut pada Ye Chen, orang gila. Perubahan ini terlalu sulit untuk dibunuh, dan dia bisa melakukan terlalu banyak hal mustahil. Berbagai pengetahuan Sutian berdengung, satu demi satu mendapatkan kembali kekuatan Tuhan, membidik Ye Chen, menyapu semua dewa keheningan. Langit yang luas menjadi rapuh, ditusuk dengan tindikan, terlalu kuat untuk dibunuh, dan kekuatannya dihancurkan. Ye Chen tidak takut, mengayu terlalu sia-sia, mengayu Jiu Xiao, kekuatan tempurnya sangat besar, dan kecepatannya bahkan lebih besar. Seperti cahaya emas, banyak pertempuran virtual tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Darah berceceran, dan pasukan dari 4 ras diunggulkan, dibunuh oleh keluarga mereka sendiri, dan dibombardir satu demi satu. Keempat orang suci besar, Leng Heng, masing-masing memimpin pasukan mereka, datang melintasi langit, mengendarai kereta, menyapu awan dan awan, momentumnya melonjak, jumlahnya tidak kurang dari 100, dan pertempuran itu sangat luas. Orang yang menghentikanku sudah mati. Ye Chen menggeram, melangkah maju, dan tombak itu hancur, seorang suci yang hebat, yang dicincang sampai mati oleh tombak. Zoom, kekuatan tempur Zundi. Orang suci yang hebat, dia dibantai berhadapan muka. Biksu tua itu juga kaget, dan tubuh tua itu tidak bisa menahan gemetaran. Keagungan Ekaristi masih begitu menjuntai. Dalam imajinasi langit dan langit tertegun. Ayo kita pergi, 50 juta biksu di Tianting masih meraung, suaranya menggelegar, dan langit bergetar. Kaisar Chu dari Chu merasa kesepian, tetapi mereka hanya bisa menontonnya, dan semua orang menjadi gila. Secara alami tidak tersentuh, dia hanya menjentikkan tangannya. Penghalang yang tak terlihat itu bergetar, tetapi ketika orang-orang tidak keluar, ada cahaya peri terbang keluar, yang merupakan naluri Cao Ding dan Ye Chen. Sending berdengung, memukul darah, dan menggantung di atas kepala Ye Chen. Dalam pertempuran terakhir Sang Master, senjata natal itu gila. Itu sederhana dan alami, memanifestasikan dan membunuh, dan memahat karakter surgawi dari baju besi, mengatur dengan sendirinya, menjalin suara jalan, banyak visi kuno ilusi, melindungi tubuh Ye Chen. Udara kekacauan juga mengalir keluar dari tripod besar, dan setiap helai seberat gunung, menyatu dengan lautan emas ilahi, menghancurkan langit. Orang yang menghalangi aku sudah mati. Ye Chen menopang dunia yang kacau lagi, menyebar ke langit, membentuk sesosok, hancur menjadi kabut darah. Seorang Santa Agung datang ke panggung, melakukan metode rahasia, memainkan teknik pembunuhan yang hebat, ingin memusnahkan Ye Chen, dan memukulinya. Pelindung Chaos Ding menghancurkan mana dewa dalam satu pukulan. Ye Chen memukulnya sampai mati, tangan emas meraih, kepala Sein besar diambil di tempat, dan Yuan Shen tidak bisa melarikan diri. Meremehkannya, leluhur para Protoss berkata dengan dingin, berusaha membunuh Kaisar, tetapi dihentikan oleh 3 lainnya.
Akan kulihat seberapa banyak keterampilan yang masih dia miliki. Nenek moyang dari suku monster bersenandung, wajahnya jahat dan jahat. Itu hanya kekuatan Ekaristi, jadi kamu tidak perlu memindahkan kaisar. Nenek moyang klan Phoenix tersenyum, senang melihatnya. Bunuh. Saat mereka berempat berbicara, Ye Chen melahirkan Santa lain, dan langsung pergi ke Feng Xian untuk membunuhnya. Kepalanya kacau dan laut kacau. Hentikan dia, Feng Xianer mendesis. Meskipun masih jauh dan ada 4 pelindung kaisar, mereka takut mundur, dan hati mereka bergetar. Kekuatan dari 4 ras seperti pasang surut dan laut, memicu laut kasar. Ye Chen bergegas sepanjang jalan, bermandikan cahaya suci dan darah. Dia sangat marah, setiap tetes darah suci terbakar, setiap inci tubuh suci adalah esensi menyembur. Ini adalah tugas terakhirnya, dan ini adalah pertempuran terakhirnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa mempermalukan pendahulunya. Menghadap langit Haoyu, ia menyilaukan di laut yang gelap. Kerumunan itu menenggelamkannya lagi dan lagi, tetapi dia diusir keluar lagi dan lagi, satu demi satu, tetapi satu demi satu terputus. Ada lebih dari 10 juta beku di 4 ras utama, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menghentikannya, dan dia dibunuh olehnya sendirian. Darah memerahkan dunia, dengan anggota tubuh yang patah dan artefak yang rusak, jatuh di langit dan berubah menjadi debu sejarah. Di belakangnya adalah darah mayat, yang Maha Kudus menghormati kekurangan darah, dan Raja Suci yang paling bergegas ke Huangquan. Betapa kuatnya Ekaristi, lebih dari 10 juta beku tidak dapat menghentikannya untuk pergi sendirian. Kejutan berlanjut, garis keturunan yang dipikul dengan kaisar adalah mitos. Gengsi Ekaristi kuno yang biadab semuanya dimainkan. Orang-orang tua itu menghirup dengan ganas, melihat darah mendidih. Di tengah gelombang pertengkaran, deru padam. Para biarawan dari 4 klan berhenti menyerang dan berkumpul bersama. Mata mereka penuh ketakutan, dan mereka menatap Ye Chen dengan ngeri. Bahkan tangan yang memegang pedang tidak bisa menahan guncangan. Antara langit dan bumi, satu-satunya yang tersisa adalah bunyi dentuman. Dengarkan baik-baik dan sadari bahwa itu adalah suara orang yang berjalan. Mungkin tubuh pria itu terlalu berat, seberat gunung, dan setiap kali kakinya jatuh, dia menginjak tanah. Itu adalah Ye Chen, penguasa surga, dan Kaisar Dacu. Dengan pasir kuning beterbangan dan angin berdarah menderu, dia membawa tombak bernoda darah dan berjalan selangkah demi selangkah. Darahnya berkibar dan bendera Chu besar juga naik. Roh jahatnya setinggi langit, seperti dewa perang yang menaklukkan alam semesta, serta iblis yang menelan langit dan menghancurkan bumi. Di bumi merah yang penuh dengan pedang dan medan perang yang patah, kehadirannya menyerupai matahari menyilaukan yang cerah. Melihat keempat klan, lebih dari 10 juta beku mundur. Ye Chen melangkah lebih jauh, dan mereka mundur selangkah. Semua takut terbunuh, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju ke Yingfeng. Gambaran apa itu, dan kekuatan seperti apa? Lebih dari 10 juta biksu, tetapi secara kolektif mundur oleh satu orang. Kuartet terkejut, adegan ini akan dicetak dan dipuji oleh dunia, akan menjadi legenda abadi. Mata beku surgawi itu lembab, dan bagian belakang kabut begitu besar dan suram. Bunuh dia. Wan Qianing terganggu oleh omelan Feng Xian dan memerintahkan keempat klan untuk menyerang. Namun, perintahnya tidak cukup baik, dan tidak ada yang mengikuti mereka. Bunuh dia. Keempat leluhur berbicara, suara mereka seperti guntur, dingin yang agung, dan gemetar di langit. Tentu saja, perintah tertinggi mereka tidak cukup baik. Lebih dari 10 juta beku, dari Yang Maha Kudus hingga kerajaan, semua orang telah dipermalukan dan dibunuh oleh dewa perang, dan telah runtuh. Bajingan, nenek moyang suku iblis marah dan naik ke surga. Bunuh. Leluhur iblis, leluhur Proto dan leluhur Phoenix juga berangkat, mengangkangi langit virtual dan menyerang serta membunuh. Generasi tikus. Ye Chen menghancurkan tombak perangnya, membunuh di langit. Chapter 1643. Kebangkitan perang, suara gemuruh seperti guntur, mengguncang Jiuxiao. Satu pihak adalah leluhur dari 4 ras, seorang kaisar yang benar-benar sempurna, dengan garis warisan, yang merupakan mesin yang kuat untuk satu pihak. Satu sisi adalah Ekaristi kuno, tetapi dalam kenyataannya itu adalah fana, tetapi itu adalah anarki yang meminjam kekuatan pendahulunya. Pertempuran itu sengit, dengan satu pukulan dan hujan darah deras. Langit berlumuran darah, serpihan-serpihan runtuh, penglihatan tentang penghancuran sering terjadi, bintang-bintang sekarat, dan matahari kehilangan cahayanya. Semua orang memandang ke atas, termasuk para penonton, termasuk 4 tentara etnis, termasuk para biksu di surga dan penghancuran surga. Satu orang memilih 4 kaisar yang sok sempurna, betapa agungnya pemandangan itu. Langit yang luas ditutupi oleh sihir dan lautan darah, darah seperti hujan langit, dan peri seperti cahaya hari-hari terakhir. 4 kaisar sempurna semu itu seperti iblis, bermandikan darah suci ini, tubuh suci kuno Ye Chen Huang yang dipukul berkali-kali. Ye Chen kuat dan sombong. Demikian pula, ia bermandikan darah 4 kaisar yang sempurna, seperti dewa perang, dan seperti orang gila, terlepas dari biaya.
Peperangannya tak terkalahkan, dan roh jahat kaisar dimanifestasikan. Keempat kaisar semu yang sempurna berubah warna, saya tidak tahu dari mana roh jahat Ye Chen berasal. Ini hanya benar jika dia telah bertarung dengan kaisar. Situasi perang Ye Chen jauh di luar imajinasi mereka. Serangan dan kehancuran tertinggi mematikan. Ini juga karena ada di surga dan dunia. Jika 4 orang ditempatkan di Dacu, Ye Chen mungkin tidak dapat menahannya. Berkelahi dengan kaisar dan membantai kaisar adalah kehormatan tertinggi dan pemahaman tertinggi. Dia menyentuh puncak lorong, bahkan jika dia adalah kerajaan semu, itu memalukan. Dia tidak tahu rasa sakitnya, dan batas waktu semakin dekat. Dalam pertempuran terakhir, dia sudah melihat melalui itu dan akan berakhir dalam kemuliaan. Keadaan pikirannya telah berubah lagi, ada sedikit kekuatan misterius dalam serangan itu, dan sebuah pukulan akan menghancurkan Jundi. Apa-apaan dia? 4 kaisar yang sok sempurna itu mengertakkan gigi dan memelintir wajah mereka, menakutkan. Vitalitas Ye Chen begitu ulet sehingga mereka membuat mereka marah. Barisan 4 lawan 1 begitu menyedihkan. Ini, bagaimana ini mungkin? Keempat rahib menyoroti mata mereka, murid mereka mengencang, mata mereka luar biasa. Itu Zundi. Mereka masih 4 hal, dan mereka tidak sebagus Ye Chen. Alih-alih ditekan, mereka dipukuli dengan menyedihkan. Catatan Ekaristi ini adalah mahkota kuno dan modern. Kuartet terus ngeri, dan jantungnya berdetak kencang. Para pahlawan dunia, terlalu banyak wanita, mata ombak, sangat cocok dengan pahlawan di hati mereka. 1 pik dan 4 masih menang, pamor Ekaristi kuno yang sepi bukanlah jalan yang salah. Nelayan tua itu mencemooh. Ye Chen, jika kamu mati, apakah kamu masih harus menderita sendirian? Air mata dari 50 juta orang berlinang memenuhi langit. Memandangnya mengingatkanku pada punggung yang teguh. Mata Tian Yan penuh nostalgia. God of War menghukum langit. Dengan perubahan-perubahan dalam senyum Diming, dia sepertinya memikirkan hal-hal kuno, dan mata lamanya masih sedikit malu. Keduanya adalah dewa perang yang sama, tetapi mereka juga dewa perang yang sama. Tian Yan tidak bisa membantu tetapi mendesah dan perlahan-lahan memalingkan muka. Ketika dia tidak mengatakan apa-apa, dia melihat sosok berdarah jatuh ke langit, menghancurkan tanah merah ke dalam lubang yang dalam. Setelah itu, 3 sosok jatuh satu demi satu, darah berhamburan ke langit, dan tanah itu bergolak, retak inci demi inci. Susunan 4 lawan 1, 4 calon kaisar, gagal. Ye Chen juga sangat rusak. Tubuh suci yang kuat hampir dinonaktifkan, dengan banyak bekas luka. Tulang cancan terbuka, diwarnai dengan darah suci, dan setiap celah berdarah sangat mengejutkan. Euphorbia ternoda darah, dan para dewa berdengung, sama seperti dia. Feng Xian, ambillah nyawamu. Ye Chen berteriak seperti petir, memegang tombak perangnya, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan membunuh Feng Xianer, untuk membunuh musuh sebelum dia mati. Hentikan dia, berikan padaku, hentikan dia, Feng Xian mendesis, mundur lebih dari beberapa kali. Ketiga ras pensiun, hanya orang bijak Phoenix, yang mengepalkan giginya dan memiliki puluhan kaki, yang semuanya membunuh kepala mereka. Orang yang menghalangi saya sudah mati. Ye Chen menyerang, dilarikan ke Santo terkemuka, dan ditembak dengan 1 telapak tangan, dan jeritan diselamatkan. Orang bijak yang tersisa membakar esensi, dan menggerakkan senjata sihir dengan sangat dekat. Tuhan bergetar dan menjadi besar, berdiri di langit, bertabrakan sepanjang jalan, Santa besar itu dihancurkan oleh langit. Ye Chen memasuki formasi musuh, dan tidak ada trik sama sekali. Tombak perang dicabut, tombak perang jatuh, dan dewa darah suci yang suci. Jalur darah terbunuh, dan dia bergegas ke langit virtual di mana Feng Xian berada, dan pemblokir menghilang dalam keheningan. Leluhur tua, selamatkan aku, Feng Xian menjerit ngeri, memanggil leluhur Phoenix juga. Hutang darah dan kompensasi darah. Ye Chen mengangkat tombak bernoda darah. Itu adalah pukulan yang luar biasa, melelehkan ribuan metode rahasia, yang cukup untuk membelah langit dan bumi, yang merupakan serangan tertinggi. Ketika tombak ini jatuh, kebenciannya pada Feng Xian selama berabad-abad akan benar-benar berakhir, dan debu akan kembali menjadi debu. Langit meledak dan berubah menjadi tempat kekacauan. Tentu saja, sebelum tombak itu benar-benar jatuh, cahaya peri yang samar melesat dari samping, membawa kekuatan besar untuk menghancurkan dunia, sampai ke langit virtual. Itu adalah abadi yang disapu oleh Kaisar. Nenek moyang klan Phoenix memindahkan tentara Kaisar, mendesak cermin Phoenix untuk menghancurkan dunia. Hah! Darah suci segera memercik, Ye Chen ditinju melalui tubuh suci, jatuh ke langit, dan tanah hancur oleh turbulensi. Kekacauan berdengung, dan sulit untuk memblokir senjata Kaisar. Cahaya ilahi dimusnahkan, dan tombak bernoda darah juga terbang keluar dan memasukkannya secara diagonal ke tanah. Menekan aku, nenek moyang dari klan iblis yang sebelumnya dikalahkan juga naik ke Sutian, memindahkan manik iblis Kaisar Iblis, dan aturan Kaisar Tao terbang, dan Ling Tian mendesak Ye Chen.
Mati. Leluhur tua suku monster itu sangat marah sehingga dia menghidupkan kembali Tianhu, kota kekaisaran suku monster, dan Di Wei muncul, dan dia didesak untuk melindungi Ye Chen. Berjuang. Nenek moyang suku itu marah dan menuangkan mana ke pedang surgawi kaisar, menghidupkan kembali kekuatan kaisar. Ye Chen Fang berdiri dan dihancurkan oleh 3 tentara kekaisaran, dengan tulang suci yang kuat, satu demi satu. Dengan pantang menyerah, ia mengorbankan sumber ekaristi, meluruskan pinggangnya dengan kaku, menggulung darahnya, dan melonjak. Bunuh. Dengan raungan dari jiwa, dia bergegas ke langit, mengecam pedang surgawi dengan kepalan tangan, memutar telapak tangannya, dan mengangkat pot Zentian, manik sihir kaisar iblis, dan dia menendangnya ke langit. Gambar ini tidak memiliki hukum, membantu oleh para biarawan dari kuartet. Itu Imperial Soldier. Mereka adalah 4 kaisar tertinggi. Alat takdir kaisar semuanya dilemparkan oleh besi abadi, dan mewujudkan Tao Kaisar. Namun, Ye Chen melakukannya, menyesali para prajurit dengan tangan kosong. 3 pihak meledak di langit, dan dihancurkan oleh alat-alat kaisar yang terbang keluar. Bahkan Kaisar Guang juga redup banyak. Tapi masih ada dengungan kekaisaran, yang merupakan cermin Phoenix, yang menyapu keluar Aun Spree dan menembus Ye Chen untuk kedua kalinya. Ye Chen jatuh ke dalam kekosongan lagi, dan darah suci memenuhi langit. Kali ini, wujudnya berubah, garis-garis suci alisnya perlahan-lahan menghilang, dan rambut hitam berlumuran darah berubah menjadi seputih salju, mata emas, dan kehilangan cahayanya. Kematian mengamuk, dan cahaya kudus dimusnahkan, ia menjadi tua, dan beku itu menghembuskan napas, dan menjadi manusia fana lagi. Tangkap, berikan padaku. Melihat kekuatan bertarung Ye Chen menghilang, orang-orang yang tidak sabar di belakang meraung seperti anjing gila, tanpa jejak putri. Orang yang menangkapnya untukku. Nenek moyang dari 4 ras juga menggeram, rambut mereka menjalar seperti iblis. Hari ini, wajah ke-4 ras semuanya hilang karena Ye Chen. Bahkan jika dia akan mati, mereka tidak akan membiarkannya pergi, dan memakunya ke tiang batu dengan ribuan pedang untuk menghilangkan kebencian. Pasukan dari 4 kelompok etnis mengepung mereka dari 4 sisi, tetapi mereka mendekati dengan hati-hati, karena mereka terlalu takut pada Ye Chen. Di bawah mata semua orang, Ye Chen, seorang lelaki tua, bangkit dengan susah payah, dan terhuyung-huyung. Mata tua itu keruh dan kacau, tanpa pandangan atau cahaya. Pertempuran terakhir Hui Guang Hui Zhao akan berakhir. Dalam angin yang menderu, dia bergetar, dan mengangkat bendera pertempuran Dacu tinggi dengan hanya 1 tangan yang tersisa. Pasir kuning itu berkibar dan bendera pertempurannya sengit, seperti monumen tua yang berdiri di ujung kehidupan. Langit dan bumi ini, pada saat ini, berubah menjadi kesendirian. Semua orang menatap Ye Chen, batasnya tercapai. Cusuan, Culing, aku merindukanmu. Bibir Ye Chen bergetar, kata-katanya serak dan sunyi, dan perubahan-perubahan kelelahan dan kebutaannya seakan melihat 2 bayangan. Lao Qi, Yak dan yang lainnya menggeram, mencoba untuk bergegas, tetapi diikat oleh lumpuh dan tidak bisa bergerak. Hai, desahan maut menghela nafas, dan dia menoleh dan tidak tahan untuk melihat lagi. Ah, para biarawan menggeram, dan jumlahnya dibutakan oleh darah dan air mata, satu persatu dengan keras menabrak penghalang yang kosong. Hai, ada banyak penyesalan antara langit dan bumi, penuh kesedihan. Dewa Perang Kiamat akhirnya telah berakhir, dan di tahun-tahun itu akan berubah menjadi debu sejarah. Apa yang dia tinggalkan pada dunia hanyalah mitos yang dikenal sebagai legenda, yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Boom! Dalam puluhan ribu kesunyian, suara ledakan tiba-tiba terdengar. Suara itu terlalu keras, dan itu mengguncang langit dan bumi. Napas yang disebut Dacu menyebar tanpa batas. Chapter 1644. Apa yang terjadi? Di mana ledakan itu? Kejutan itu terdengar, melihat ke kiri dan ke kanan, bertanya-tanya dari mana suara itu berasal. Bisakah itu dilakukan? Ada klan lain yang tidak terblokir. Meskipun klan terbuka, gerakan ini terlalu besar. Mata tua orang tua itu melintas dengan makna yang dalam. Napas seperti apa yang begitu kuno? Keempat leluhur mengerutkan kening, dan merasakan kondisi pikiran kaisar, dan tiba-tiba merasa patah hati. Perasaan yang sudah lama hilang, Tian Xun dan Diming tersenyum dan menatapnya, gerbang surga akhirnya kembali. Dacu, 50 juta biksu di istana surgawi juga mencium bau kota kelahiran mereka, semuanya berteriak di Yang Tian, mendesis sedih. Itu adalah campuran darah dan air mata, raungan jiwa, depresi yang menekan 300 tahun emosi, dan meletus dalam sekejap. Mereka memanggil Kaisar Chu Besar. Hanya Kaisar Chu Besar yang bisa menyelamatkan Ye Chen dari bahaya. Dia akan mati. Di pasir kuning, mata berawan Ye Chen dibasahi oleh air mata, dan tampaknya kekurangan oksigen, dan terengah-engahnya berubah dari lambat ke cepat. Dalam kegelapan, sepertinya saya telah melihat gunung-gunung dan sungai-sungai besar. Pengadilan surga mencapainya, dan akhirnya membawa Dacu kembali. Pertempuran terakhirnya terjadi dengan fajar itu. Terlambat maka ganti dan bunuh. Nenek moyang iblis mendengus,
telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan satu telapak tangan terbelah menjadi Ye Chen. Jahat, Dacu. Tidak ada yang berkata dengan dingin, telapak tangan keemasan, menepuk dari langit yang jauh. Nenek moyang suku monster digulingkan dengan satu telapak tangan, dan mereka tidak berhenti selama puluhan kali di Sutian. Itu, sangat menggantung. Brother Si Fang tampak terkejut. Siapa itu? Nenek moyang iblis, Protoss dan leluhur Phoenix menyipitkan mata mereka dan menatap satu sisi. Mereka yang dapat menggulingkan keluarga leluhur harus menjadi kaisar yang sempurna, dan mereka bukan kaisar yang sempurna-sempurna. Tiba-tiba, angin dingin bertiup dari langit dan bumi, dan setiap inci es membeku, dan arwahnya menggigil. 9 sosok pingsan dimanifestasikan di mata dunia. Mereka datang dari zaman yang jauh, mereka kuno dan perubahan posisi. Di dunia, karena kedatangan mereka, mereka berubah menjadi keheningan, daun terbang dan darah bersiul, semua menetap pada saat ini. Ayah Kaisar, Tiansu, keturunan Kaisar menangis. Xuan Chen, selirku menangis dengan air mata di matanya, dan tidak bisa menangis. Jika generasi berikutnya, kelima Raja Chu memiliki penampilan yang kompleks dan tawa yang berubah-ubah, mengingat masa lalu. 9 Kaisar Chu datang, berbaris, berjalan di langit. Di tengah Chu Huang, dia mengenakan baju besi emas dan memegang pedang Xuan Yuan. Di sebelah kiri, Kaisar Yanxian memiliki menara Raja-Raja Peri, Kaisar Yue membawa piano Phoenix, Raja Perang mengambil kapak dengan tangan, dan Kaisar Xuan mengendalikan cermin Kunlun. Di sebelah kanan, pemakaman Kaisar memegang pedang Kaisar Jiu Huang, kepala Kaisar-Kaisar melintasi deretan surga, telapak tangan Kaisar memegang Tianyin Kuil, dan tubuh Kaisar Chen mengelilingi Daxia Dragon Ball, tanpa kecuali, semua adalah Kaisar-Kaisar. Langit kehilangan warna mereka, miliaran petir meraung, bintang-bintang diam, matahari jatuh, dan visi kuno terjalin dengan citra menghancurkan langit, seolah-olah zaman kegelapan telah mengantar masuk. Tuhan, Tuhan, 9 Kaisar terhormat, 9 prajurit terhormat. Keempat sisinya gemetar, kaki mereka bengkok, dan mereka akan berlutut. Bagaimana mungkin? Lebih dari 10 juta beku dari 4 kelompok etnis mundur secara kolektif, dan leluhur dari 4 kelompok etnis juga dihalangi dengan kaki yang lemah, dan mereka tidak dapat menahan goncangan. Menggerutu, pria tua itu, Zundi, menelan ludah, dan dengan kultivasi semu karyawannya, sulit untuk menghentikan jiwa agar tidak gemetar. Atas paksaan, kamu harus menjadi Kaisar Chu dari Chu besar. Tian Di dan Didi, berjongkok di 2 batu, satu merokok dan satu minum, satu memiliki hati yang kuat, dan yang lain memiliki makna yang dalam. Apakah ini surga Chu besar yang asli? Kaisar Selatan, Bei Sheng dan Yak, semuanya merasa kering, dan mata mereka diluruskan oleh pertempuran. Aku tidak percaya. Wajah Feng Xianqiao pucat dan tidak berdarah, mata Feng juga menonjol, dan dia gemetaran. Tidak sampai saat ini dia benar-benar menyadari keberadaan macam apa yang dia mainkan dengan. Betapa berbarisnya 50 juta beku, 9 puncak kaisar yang sempurna, dan 9 kaisar terhormat, apalagi menghancurkannya, bahkan jika mereka menetap di seluruh klan Phoenix. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, dia merasakan ketakutan akan kematian, dia telah melihat dewa kematian memanggilnya. Dacu, kota asalku. Ye Chen tersenyum, tubuh tua yang goyah, dan akhirnya jatuh tertiup angin. Dia terlalu lelah untuk mendukung spanduk Dacu. Kaisar Bulan bergegas ke sana kemari, mengangkatnya ke atas, dan menunjuk alisnya, menyegel nafas terakhir yang akan dia hilangkan. 8 kaisar menembak bersama, dan mereka semua melakukan hukum rahasia keabadian, melarang asalnya, dan menstabilkan jiwa yang akan dimusnahkan. Jiu Huang gemetar. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya generasi muda ini berjuang. Korban tewas memegang spanduk Dacu. Surga dan bumi, keheningan yang mengerikan, bahkan detak jantung sepertinya hilang. Dalam ribuan kesunyian, cahaya peri berdiri dari langit. Itu adalah bayangan abadi, dengan pakaian putih dan rambut putih. Jika sebuah keluarga abadi, perhatikan baik-baik, itu adalah para dewa surga. Jadi, apakah itu dewa pedang? Mitos surga, terlalu banyak orang yang melihatnya, terutama para beku yang lebih tua. Masih ada di belakang, seseorang berteriak, menarik semua mata, ratusan tembakan senmang berturut-turut. Sekali lagi, seorang kaisar lagi, ratusan orang. Biksu penonton terkejut dan tidak dapat membantu menggelengkan hatinya, sungguh barisan. Selama pembicaraan, ratusan tokoh datang tanpa urutan tertentu, Dong Huang Taixin, 5 raja surgawi di daerah terlarang, penguasa 9 landas, dan Zun, raja dinasti Daxia, dan Daluo Tian. Melihat dunia berdarah ini, melihat Ye Chen yang menyedihkan, dan melihat Biksu Tiansu, Chu Feng terlalu marah. Sial, teriak Tianxuan Menjundi. Itu adalah dewa pedang tanpa pedang kuno dan tidak bisa menahan pembunuhan. Kicau pedang membunuh terdengar dari langit. Ye Chen, terdengar nada cort, mantra ajaib dari hati Dong Huang Taixin, dan bayangan keluar darinya, memegangnya di lengannya, air mata seperti hujan.
Itu adalah Liu Ruyan, putri keluarga Liu di kehidupan sebelumnya dan putri pendiri negara Nanzhao. Hidup ini adalah kaisar ke-11 Dacu. Itu karena dia bahwa Ye Chen mengisi kekacauan dengan kasih sayang, dan untuk pertama kalinya membuka batas relay darah, yang memprovokasi Tuhan ke surga. Kematian itu, 300 tahun kemudian, Tuhan Surgawi, yang sangat marah di masa lalu, sudah sangat tua hari ini. Tiansu Tianwang menghela nafas dan dengan lembut mengibaskan tangannya untuk melepaskan pengekangan Tiansu dan melepaskan 50 juta biksu yang terperangkap di pengadilan surga. 50 juta orang gila, darah dan air mata mengaburkan visi mereka. Mereka masih bisa berdiri di sini hidup-hidup, semua karena bagian belakang kesedihan kecil itu, menginjakkan kaki sendirian-sendirian. Dia kehilangan janjinya, tetapi berjuang untuk waktu di surga. Hari ini, Dacu telah kembali, dan Kaisar telah kembali, tetapi ia telah jatuh, terkutuk pada hari Minggu, tubuhnya yang tersiksa tidak lengkap, dan tahun-tahun sial telah hancur, nasibnya penuh dengan bekas luka. Tangisan itu terdengar menghancurkan bumi, penuh kesedihan dan kesedihan. 9 kaisar berdiri, tanpa sepatah kata pun, tanpa suka atau duka. Tapi keheningan ini adalah yang paling mengerikan, seperti binatang buas yang telah tertidur selamanya dan akan bangun. Masih berbaris, 9 orang berdampingan, langkah demi langkah menuju 4 balapan, semuanya memegang senjata kaisar, menghidupkan kembali Jidao di Wei. Buk terdengar keras, Dacu Jihuang terlalu berat, dan setiap kali kakinya jatuh, tanah yang dia injak bergolak. Dia membunuh pangeran saya, kebencian ini dapat dianggap sebagai dua hal yang jelas, jadi apalagi yang ingin Anda lakukan? Keempat leluhur itu membalas, itu tidak ada hubungannya dengan keluhan, karena, Dacu lebih baik darimu. Jihuang berkata dengan peluit samar, tetapi memecahkan langit abadi. Terlalu banyak intimidasi, nenek moyang dari 4 ras semuanya marah. Bagaimana dengan menindasmu? Raja perang berteriak seperti guntur, senjata kekaisaran yang paling kuat, dan menyerang suku Phoenix secara langsung. Aturan kaisar kapak perang sedang terbang, mendominasi zaman kuno dan modern, memisahkan langit dan bumi dengan satu kapak, menghancurkan jutaan pasukan Phoenix yang kuat. Sialan, leluhur klan Phoenix meraung, mendesak cermin Phoenix kekaisaran, menyapu rumah-rumah mewah yang merusak dewa. Jing Yuxianku terdengar merdu, Phoenix dari Phoenix Mirror diblokir oleh piano Phoenix yang didesak oleh Kaisar, dan langsung dimusnahkan. Kaisar-kaisar lain juga bergerak. Kaisar Xuan, Kaisar Chen, dan Kaisar Pemakaman Surgawi menghadapi iblis-iblis kuno, dan mereka tak tertandingi di dunia. Kaisar dan Kaisar menyerang klan iblis, metrai surgawi dari kuil Kaisar dan peta-peta langit tergantung di langit, dan jalan Kaisar luar biasa. Kaisar Chu dan Kaisar Yan bertempur melawan Protoss, pedang Xuanyuan menekan pedang surgawi, menara Raja Abadi berdiri di langit, dan Kaisar Wei mekar. Ini adalah gambaran yang mengerikan. Ada 13 kaisar sempurna yang berpartisipasi dalam perang, dan ada 13 alat kaisar. Tingkat perang ini telah sangat dekat dengan ekspedisi Tao Kekaisaran, bercampur dengan langit, membalikkan yin dan yang, dan waktu dan tahun ditumbangkan dan dihancurkan dalam samsara asal. 9 kaisar dari Great Chu, laki-laki seperti 8 dewa Desolation of War, dan mereka adalah yang paling kuat di dunia, perempuan seperti Ratu Dunia, dan mereka tak ada bandingannya. Tulang-tulang dari 4 ras menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai, membuat sulit bagi 9 kaisar untuk menyerang, dan sejumlah besar orang tewas dalam pertempuran. Chapter 1645. Kehidupan manusia ibarat mustar, darah dan tulang menutupi bumi. Dunia yang suram berubah menjadi jiwyu, berdarah dan mengejutkan, para abadi yang berada di atas mereka semua menjadi debu sejarah. Dewa pedang dan 100 kaisar yang sempurna-sempurna mengelilingi Ye Chen dan menekan Zhou Tian. Meskipun masih bernafas, dia masih menggigit pada hari Minggu, dan akan sangat sulit untuk menelannya sepenuhnya. Tidak ada yang peduli dengan pembunuhan 9 kaisar, dan tidak ada yang kasihan. Kemarahan Dacu perlu dipadamkan dengan lautan mayat berdarah. Semua orang akan mati. Nenek moyang dari 4 kelompok etnis mendesis, tulang-tulang mereka menetes, dan mereka semua terbunuh. Tidak apa-apa untuk tidak mengatakan mereka berempat. Dalam satu kalimat, Kaisar Great Chu dan 9 kaisar bekerja lebih keras. Bahkan dengan perlindungan Kaisar Dao, keempatnya masih tidak dapat berdiri. Keduanya adalah kaisar yang sangat sempurna dan kekuatan bertarung dari 4 jelas tidak sama dengan 9 kaisar, tidak ada yang bisa menghentikan serangan. Darah kaisar yang sempurna-sempurna memenuhi langit, bukan yang terburuk, tetapi lebih buruk lagi. Tubuh dewa yang sombong itu diledakkan berulang-ulang, dan tulang dan darah saling terkait dan hancur di musim gugur. Raoming, Raoming. Para biksu dari 4 ras meraung, histeris, menangis lebih keras dari 1. 9 kaisar Dacu acuh tak acuh dan mengabaikan mereka secara langsung. Demi hidupmu, bagaimana mungkin mereka layak bagi jiwa pahlawan Dacu? Ini adalah hutang darah yang mengerikan yang membutuhkan darah untuk membayar kembali. Para beku dari 4 ras berduka, dan pikiran tidak ada perlawanan lahir, dan mereka berubah menjadi kabut darah di bawah di Wei. Menyesal,
Nenek moyang dari 4 kelompok etnis menyesal bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Ye Chen, dan bahkan memimpin sekelompok orang untuk dibunuh. Klan Phoenix, khususnya, memiliki penyesalan yang paling besar. Pada saat ini, mereka benar-benar mengerti kata-kata Chiang dan Wuji, dan bahkan lebih menyesal tidak mendengarkan bujukan keduanya. Mereka bersikeras memusnahkan Ye Chen dan kemudian dengan cepat. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak, langit runtuh, tanah runtuh, disertai dengan darah dan guntur, reinkarnasi dalam keheningan. Mengamati Beku bolak-balik, karena takut tertinggal. Ini untuk melihat pertarungan 4 klan surga, yang akan berpikir bahwa ada banyak pembalikan. Ye Chen kembali ke cahaya untuk memilih 4 klan, Dacu dan 9 kaisar kembali dengan kuat, masing-masing memegang tentara kaisar. Terlalu kuat, ke-9 itu terlalu kuat. Terlalu banyak orang yang gemetaran, seolah melihat 9 kaisar sejati. 4 kaisar sempurna, 4 pelindung kaisar, dan lebih dari 10 juta biksu terbunuh tanpa bantuan 9 orang. 9 keempat, kekuatan tempur puncak, penindasan absolut. Aku telah melihatnya dengan ganas, aku belum pernah melihatnya dengan begitu ganas. Kaisar kuasi sempurna tua itu menjabat tangannya dan menghela nafas. Jika kamu tidak mengacaukannya, kamu akan mati dengan sangat buruk. Aku tidak tahu. Aku terkejut melihat latar belakang Laoki. Yak dan yang lainnya diam-diam menelan ludah. Lari, pelacur itu lolos. Seru kaisar kera kecil itu. Kerumunan melihat dan melihat sesosok Wolverine melarikan diri dari medan perang. Itu adalah seorang wanita, dan jika Anda melihat dari dekat, itu adalah Feng Xian. Dia sudah ditakdirkan, dan kemampuannya untuk melarikan diri tidak tertutup. Namun, dia juga membayar harga yang sangat menyakitkan untuk ini, pengorbanan darah selama ratusan tahun, dan metode rahasia tabu. Feng Xian, ambillah hidupmu. Suara mendesis itu tidak terbatas, dan Xian memegang pedang untuk langsung ke Feng Xian. Tanpa urutan tertentu adalah Lin Sihua, Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Sangguan Hanyu, dan Hao Tian Poem. Dengan kata lain, kepercayaan Ye Chen telah membunuh masa lalu, membunuh pedang di tangannya, dan memadamkan pedang. Phoenix abadi berubah, jadi beraninya kau melihat ke belakang, memegang tubuh Phoenix yang berdarah hanya untuk melarikan diri, membakar asal, dan meningkatkan kecepatan gila. Tetap, Xian melangkah maju dan memotong pedangnya. Phoenix bergerak abadi, terbang horizontal, gumpalan darah Phoenix tumpah di atas langit, jika bukan Phoenix Nirwana, kebanyakan dari mereka akan terpecah. Namun meski begitu, dia masih sulit untuk menghentikan serangan. Sebelum dia duduk, Liu Ruyan telah tiba, dan pedang memotong lengan gioknya. Lin Sihua mengangkat tangannya, mengarahkan jarinya ke rumah-rumah mewah, dan menembus Phoenix-nya. Sangguan Hanyu mencubit segel giok. Gambar itu berdarah, dan biarawan yang menonton itu ketakutan. Putri Phoenix, yang bisa meludahkan darah dari Bei Sheng dengan satu tangan, tidak lemah, tapi dia ditekan oleh gadis-gadis ketika dia bertemu. Bukannya dia tidak cukup kuat, hanya karena Ye Chen memiliki terlalu banyak orang kepercayaan, dan satu lebih sengit daripada yang lain. Akibatnya, Kaisar Selatan dan Sein Utara yang berlari dan membunuh mereka semua gagal mengejar ketinggalan, dan pertempuran sudah berakhir saat itu. Nenek moyangku, selamatkan aku. Feng Xian mendesis, matanya penuh kengerian, dan dia berlutut, mana yang dipenjara. Kalimat ini membuat para penonton tertawa, itu juga disebut leluhur, leluhurmu sulit melindungi diri mereka sendiri. Itu semua diadu oleh kamu, juga para iblis, dan Protoss. Hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri terbunuh oleh resimen. Apakah ini Blue Zone legendaris? Terlalu banyak orang tidak dapat membantu dengan kata seperti itu. Kemalangan Hongyan, ini memang penghinaan. Hitung mundur berapa banyak orang yang telah diadu domba dengannya selama 100 tahun terakhir, Dewa Peri, Dewa Setan, Dewa Phoenix, Xiang, Lingshan, Blood Mule. Saat ini, tidak cukup untuk mengadu dewa-dewa orang lain, bahkan dengan keluarga masing-masing. Di sisi lain, serangan Jiu Huang pada dasarnya sudah berakhir. Pasukan suku monster benar-benar hancur, leluhur suku monster dipakukan ke langit oleh raja, dan bahkan kaisar monster terbang menjauh. Hal yang sama berlaku untuk Protoss, Demon, dan Phoenix. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian dan kematian. Ketiga leluhur semuanya terbunuh, dan ketiga tentara kekaisaran itu redup dan bermartabat. Kaisar Jiu juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tentara kaisar. Itu adalah alat kaisar. Jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. 4 kaisar yang sok sempurna, 1, lebih dari 10 juta biksu, apakah mereka begitu dihancurkan? Penonton Sifang membuka mulut. Adegan ini sangat tidak nyata. Banyak beku, nenek moyang dari kelas itu, telah sepenuhnya musnah. Dalam kengerian itu, 9 prajurit kaisar naik ke langit dan menggantung di langit. Aturan Tao Kaisar berkibar, dan prestise kaisar yang hebat menyebar, seperti 9 putaran matahari, menyebarkan cahaya dan menyinari dunia. Pengumpulan kekuatan yang menghancurkan dunia tidak sebanding dengan seorang prajurit kaisar, satu pukulan cukup untuk menghancurkan Zhong Zubum. 9 kaisar bersenandung serempak, menyapu peri.
Xianmang menyilaukan, dengan kekuatan menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi, mengenai langit utara, begitu cepat sehingga tidak bisa ditangkap oleh mata telanjang. Itu melampaui sungai waktu yang panjang, menghancurkan yin dan yang dari Qiankun, membawa guntur sepanjang jalan, dan langit yang hancur juga bergetar. 2 atau 3 detik kemudian, ledakan terdengar dan menyebar ke seluruh Badlands. Memalingkan muka, itu adalah gunung peri setan, yang dibombardir oleh para dewa, dan para biarawan dalam keluarga iblis, tidak peduli sein besar atau kerajaan, berada di bawah otoritas kekaisaran yang kuat dan menjadi malu. Ya, nenek moyang iblis kuno langsung dihancurkan. 9 kaisar masih gemetar, dan mereka menyapu 2 abadi secara berturut-turut, masih meledak ke utara, 1 jatuh ke Mozu, 1 tembakan ke Beiyue, dan jatuh ke Protoss. Raungan itu muncul kembali, dan baik Demon Fiery Hill maupun Protoss Fiery Hill hancur berantakan, dan tidak ada seorang pun yang lolos dari malapetaka itu. 3 kuno, 3 ras besar juga hancur. 9 kaisar dan kaisar bersama-sama menyerang, dan kekuatannya benar-benar luar biasa. Mulai hari ini, 9 bangsa kuno harus disebut 6 bangsa kuno. Biksu yang lebih tua menghela nafas, dan suasana hatinya berubah-ubah. Klan Phoenix juga ada di sini, kata seseorang. Semua orang mengangkat langit, 9 kaisar telah menyapu keluar dari abadi keempat, membuat sketsa busur cantik, arahnya adalah timur. Segera, ada kejutan yang mengerikan dari sisi Donghuang. Hampir 10.000 gunung abadi menjadi abu seketika. Tentu saja, ini belum berakhir, dan ada kaisar kelima. Dongeng ini terbang ke barat, menyapu tanah Zhongzhou, melesat ke gurun barat, dan membunyikan gunung Buddha. Itu meledak sepanjang hari, dan terlepas dari tubuh emas Buddha dan perlindungan kaisar, Lingshan runtuh dan semua Buddha meninggal. Belas kasih sayang, desis, dan kesedihan Sakyam menyebar ke seluruh padang pasir. Buddha Agung, sebelum kematiannya, hatinya tidak tenang. Di antara 7 emosi dan 6 keinginan itu, ada perasaan penyesalan tambahan, belas kasihan umat Buddha, tetapi apa yang disebut belas kasihnya mengganggu sebab dan akibat orang lain, menyelamatkan satu orang, tetapi mengubur kehidupan, warisan Buddha, dan jatuh ke lautan kesengsaraan dalam keheningan. Langit dan bumi, pada saat ini, jatuh ke dalam ketenangan yang seperti kematian. Di 5 alam Wastelen, tidak ada yang berani berbicara, dan tidak ada kesombongan agama besar. Pikiran yang jijik bergidik dan pikiran runtuh. Itu terlalu mengejutkan, entah itu iblis, dewa, atau Phoenix kuno, dan Simo Lingshan, sebelum tahun-tahun tanpa akhir, ada kaisar besar yang memerintah langit dan jiwa, dan masing-masing meninggalkan warisan abadi. Tetapi mantel ini diturunkan ke era ini, tetapi itu dimusnahkan sekali, dan keturunan kaisar mempermalukan para pendahulu mereka. Salahkan, mereka memprovokasi apa yang seharusnya tidak terprovokasi. Apapun warisan kaisar, jika itu adalah hutang darah, Anda harus membayarnya kembali. Di tengah deru angin berdarah, sebuah prasasti Skistone berdiri. Di prasasti itu, kata Dacu diukir dengan darah. Feng Xian dibesarkan dan berlutut di bawah prasasti. Ada reinkarnasi di surga, yang dilewati oleh langit, dan retribusi. Ini semua retribusi. Raoming. Klan Phoenix dimusnahkan, tetapi sebagai putri Phoenix, mereka masih memohon belas kasihan, darah Phoenix tidak berdarah, wajahnya tidak berdarah, dan matanya takut. Hai, desahan terdengar, dengan kesedihan dan kesedihan. Tetapi dalam kehampaan, seorang wanita berambut putih datang ke langit, menari dengan visi Phoenix dan mendesis. Itu adalah Phoenix, leluhur sejati keluarga Phoenix, senioritas tertinggi, atau bibi leluhur Phoenix. Dia keluar dari bea cukai, tetapi dia menyaksikan suku Phoenix dimusnahkan. Sebagai leluhur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Leluhurku menyelamatkanku, Feng Xian menjerit putus asa, seolah-olah merebut jerami terakhir seumur hidup. Kamu dan aku adalah orang berdosa. Phoenix melangkah selangkah demi selangkah, menertawakan dirinya sendiri, dan juga menertawakan dirinya sendiri. Seperti kata Chiang, dia hanya memiliki Jiang Taixu di hatinya. Juga karena cinta kuno itulah dia tidak dilahirkan selama 100 tahun dan kehilangan terlalu banyak kesempatan untuk menghentikan malapetaka itu. Feng Xian adalah pendosa abadi dari klan Phoenix, mengapa dia tidak seperti itu? Seorang leluhur klan tidak memiliki wajah untuk melihat leluhurnya. Dia mengangkat pedangnya dan memenggal kepala leluhurnya Feng Xian. Tidak. Mata Feng Xianfeng disorot, pupil matanya mengencang, tubuhnya menggigil menjadi bola, dan pikirannya ambruk begitu pedang itu jatuh. Ketika hidup dan mati meninggal, dia juga menyesal bahwa, bahkan jika dia menjadi pendosa Phoenix, dia masih akan dikutuk dan tidak berwajah kepada klan, bahkan jika dia pergi ke Huang Quan. Dalam kehidupan selanjutnya, kita seharusnya tidak memprovokasi orang-orang yang seharusnya tidak memprovokasi. Phoenix memejamkan matanya, dan pedang Mingling jatuh. Kabut darah terbang, dan Feng Xian berubah menjadi abu terbang di tempat, di mana debu kembali ke debu, dari manapun asalnya. Dendam ini yang berlangsung selama 100 tahun, karena kematiannya, benar-benar berakhir,
tetapi terlalu banyak orang dimakamkan untuk itu. Phoenix pergi, langkah demi langkah, dan pedang di tangannya jatuh secara tidak sengaja. Antara langit dan bumi, ada keheningan lagi, semua orang diam, hanya monumen batu Chu besar yang berdiri di dalam darah. Ini akan menjadi simbol, mereka yang melakukan kejahatan besar, meskipun jauh, akan pelit. Chapter 1646. Pertempuran jatuh, dan mayat Tiansu berlari melintasi alam liar, dan darah mengalir ke sungai. Bumi berlumuran darah, pedang patah, dan spanduk bernoda darah terbang di pasir kuning untuk menyambut langit. Siapa yang mengira bahwa di dunia ini, lebih dari 10 juta biksu dimakamkan, dan ada 4 dewa hanya pada tingkat semi-sempurna. Dalam pertempuran ini, keempat klan kecuali tentara kekaisaran menjadi debu. Ribuan tahun kemudian, akan ada kekayaan dalam sejarah. Pulanglah. 9 kaisar Dacu naik ke langit, membawa Ye Chen, dan juga membawa 50 juta biksu, dan langsung menuju ke Dacu. Segera setelah dia pulang, 50 juta biarawan di pengadilan surga menangis. 300 tahun, pada saat ini, mereka menunggu selama 300 tahun. Itu seperti anak yatim yang hilang, dan kota kelahiran mimpi buruk adalah pelukan sang ibu, penuh kehangatan. Semua penonton memandang ke atas, dengan kagum di mata mereka. 9 kaisar Chu, terlalu kuat, dan pernah menghancurkan 5 tradisi kaisar. Bertempur hari ini, mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri di surga. Legenda ini ditakdirkan untuk menjadi mitos abadi, diturunkan dari generasi ke generasi. 9 kaisar pergi, dan 5 raja surgawi di daerah terlarang juga berbalik. 1 memasuki Tiansu, 1 pergi ke api penyucian, 1 memasuki bumi, 1 langkah melupakan sungai, dan 1 pergi ke Huangquan. Untuk menemukan Dacu, dia telah pergi selama 300 tahun. Daerah terlarang juga memiliki misi. Setelah kembali kali ini, saya tidak berani melarikan diri secara sewenang-wenang, karena 5 daerah terlarang utama memiliki terlalu banyak hubungan. Dewa Pedang melirik langit yang kosong, matanya tertuju pada seseorang, segera mengangkat tangannya, dan mengambilnya keesokan harinya. Itu jenggot tua, bukan Yan tua. Generasi muda telah melihat Dewa Pedang. Yan Laodao buru-buru memberi hormat, berbisik di dalam hatinya, aku tidak tahu mengapa Jian Feidao menangkapnya. Kamu tahu di mana raja berada? Jian Feidao tidak menyipit, seolah-olah dia tahu bahwa rumah Yan Laodao adalah raja. Lebih dari 100 tahun yang lalu, saya bekerja sama dengan Ye Chen dan Bei Sheng bersama untuk melakukan, hanya 1 gambar, saya tidak tahu di mana itu. Yan Laodao mengeluarkan slip bambu giok dan segera menghancurkannya. Jade Jen yang terfragmentasi, menunjukkan cahaya ilahi, mengubah rupa tirai air di udara. Dewa Pedang memiliki pengalaman yang luas, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat apa tempat ini. Yan Laodao dengan ragu memandang Dewa Pedang. Dewa Pedang tidak mengatakan sepatah kata pun, melirik tirai air, dan menatap Dong Huang Taixin dan banyak raja semu Tianxuanmen. Tidak perlu waktu untuk menembus sepatu besi dan menemukan tempat. Eksorsisme Pedang Zutian, Dewi Kunlun Dong Huang Taixin, dan Zun Seven Knights, Tianxuanmen Zundi, dan Ji Huang Lord, mereka semua berbalik dan mengejar 9 kaisar naik ke langit. Gunung-gunung dan sungai-sungai besar tempat tirai air muncul persis Chu. Tetapi semua orang bertanya-tanya bagaimana Dacu, yang harus dirampok, pergi ke Dacu bahkan tanpa menyadari Xuanmen. Mereka bertanya-tanya, dan Yan Laodao juga menggaruk kepalanya, entah bagaimana. Para penonton telah terpana sejak lama, masih kaget, pusing dan tidak sadar, bermimpi tenang. Pertunjukan besar memang pertunjukan besar, kali ini bukan apa-apa. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat pertempuran sebesar ini. Puluhan juta biksu, lebih dari 100 kaisar sempurna, dan lebih dari selusin prajurit kaisar yang ekstrim, peristiwa besar ini benar-benar luar biasa. Ini semua berkat Ekaristi kuno-kuno. Jika bukan karena dia, tidak akan ada pemandangan seperti itu. Terlalu banyak orang yang mengeluh. Sejak dia datang ke Xuan Huang, buahnya lebih besar dari sebelumnya. Banyak orang menghela nafas dan mulai menarik jari untuk menghitung lagi. Ye Chen terkejut sepanjang jalan dan tertegun. Benar saja, kemanapun dia pergi, ada perampokan darah di mana-mana, seperti anak yang tidak beruntung, dia tidak menyukainya. Tapi ternyata, untuk melihatnya tidak enak dipandang, satu demi satu dikirim ke Huangquan, tim bisa mengantre para tetua. Jangan main-main dengan siapapun di masa depan. 9 kaisar keluarganya terlalu kejam. 9 kaisar juga sombong. Bisakah Anda mengatakan 2 lagi di masa depan? Orang-orang tua itu menggaruk-garuk janggut mereka, dia hanya memiliki 1 nafas terakhir. Segera setelah pernyataan ini keluar, semua orang di kuartet menyesali bahwa Ekaristi kuno yang sunyi di dunia Megatron hanyalah dewa perang di zaman akhir. Pergi. Lao Zu Jundi menyerahkannya perlahan, dan berbalik perlahan, aku tidak tahu di mana Dacu. Ratusan kaisar sempurna harus mampu menyelamatkan Lao Qi. Semua saudara Yak diam-diam ditentukan. Dia dilahirkan untuk menjadi orang yang menulis mitos. Nandi tersenyum, tinggalkan dan pergi ke kota Kunlun kuno dan tunggu.
Kerumunan mengikuti, dan hanya Bei Sheng yang tetap. Dia menatapnya dalam diam, menggelengkan giginya sedikit, dengan tampilan yang kompleks dan khawatir. Dia berharap Ye Chen akan hidup, setidaknya sampai dia mengatakan cintanya yang tersembunyi, bahkan jika dia ditolak, dia tidak menyesal. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia berbalik dan mengikuti kerumunan. Dunia yang luas itu seketika kosong, angin berdarah bersiul, bergulung dengan kesedihan dan rengekan, dan diendapkan oleh tahun-tahun. Monumen batu dacu berdiri tinggi dan setrum di seluruh dunia, mereka yang melakukan cu besar saya akan terpana dari jauh. Bintang-bintang langit sangat luas, kuno dan kuno. Pada hari ini, orang-orang di langit selalu merasakan sesuatu yang lebih, perubahan udara memenuhi langit yang luas. Memalingkan muka, itu adalah gunung yang indah, dengan gunung dan sungai yang indah, dan penuh kehidupan, menyembunyikan banyak kenangan kuno. Ini adalah dacu, yang ditinggalkan lebih dari 300 tahun yang lalu, dan diintegrasikan ke dalam surga. Ia menarik dari akar langit dan memperbaiki bekas luka. Kembalilah, kita kembali. Di kejauhan, dia mendengar teriakan serak dari 50 juta biarawan di surga. 300 tahun. Biksu itu, yang bereinkarnasi di dacu, berlari dari segala arah, seperti ombak dan laut. Kedua belah pihak berada di tempat yang sama, saling berpelukan, mencari orang yang mereka cintai dan teman lama, dengan air mata di wajah mereka dan menangis. Keturunan kaisar, raja-raja dari semua generasi, 3 istana, 9 istana, 81 gerbang, Yan Huang, Dan Cheng, keluarga Xiong, keluarga Sangguan, keluarga Situ, keluarga Haotian, Dongfang Simen Namong Bei Chen, Laut Panlong, Istana Qixi, melemparkan pedang kota. The Great Chu Heavenly Court, semua kekuatan utama, semuanya diwarisi. 300 tahun yang lalu, mereka berperang melawan iblis dan mati di tanah ini, pada saat ini, darah mereka juga ternoda. 300 tahun kemudian, mereka bertemu lagi, masa lalu tanpa akhir, perubahan tak berkesudahan, dan air mata tanpa akhir. Sebelum dan sesudahnya, itu adalah kehidupan lampau, kehidupan ini, periode 300 tahun, adalah debu merah, seperti mimpi fantasi, kuno dan jauh. Di bumi Zongtong, di depan makam pahlawan, para biksu dari dacu berkumpul, monumen batu diukir dengan tebal dengan nama yang tak terhitung jumlahnya. Itu 300 tahun yang lalu, Ye Chen dan puluhan biksu yang tersisa, mengukir pisau pada suatu waktu, selama bertahun-tahun. Saat ini, sebagian besar dari 90 juta jiwa Inggris di dacu telah kembali, tetapi masih banyak nama, sejauh ini belum ada yang mengklaim mereka, Chu Xuan, Chu Ling, Ye Ye, Zixuan, Chu Haisenbing, Dao Huang, Su Geyu, Du Guao, Dan Chen, Dan Yi, Chu Changsong, Namong Yue, Oriental Jade Spirit, Sangguan Xuanzong, Zhong Jiang, Zhong Yan, Jining Suang, Baby Tiger, 4 raja. Mereka mungkin tidak ditemukan, atau mereka tidak dapat bereinkarnasi. Sejak 300 tahun yang lalu, mereka benar-benar berubah menjadi debu sejarah. Setiap hari, aku akan datang dan membersihkan debu dari namamu untukmu. Tang Ruxuan memegang lengan Xiong Er dengan air mata di senyumnya. Selama 300 tahun, itu adalah kilatan, tetapi itu juga panjang. Rambutnya yang panjang masih begitu putih, dengan tampilan yang kusam, dan membangkitkan iba. Setiap hari, aku menatap langit yang berbintang, mengharapkan suanerku, tanpa terlalu banyak air mata. Xiong Er, yang selalu tidak dapat diandalkan, juga mengatakan hubungan cinta dan mengungkapkan perasaan yang paling benar. Ayah, ibu, saudara perempuan, kita sudah memikirkannya selama 300 tahun. Haotian Sixue dan Haotian Siyue penuh dengan air mata. Bersatu kembali. Haotian Xuanzhen dan Huaiyan tersenyum lembut, memandangi putrinya, menantunya, dan cucu-cucunya, dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mata kabur. Pada tahun-tahun ini, ada nostalgia. Yang Ding Tian, Su Fu, orang sungguhan Dao Xuan, air mata tua Sichuan yang besar. 100 belokan dan ribuan kali, aku tidak akan pernah melupakannya. Si Tunan, Liu Yi, Ni Feng, dan Ye Wuxue semuanya menghapus air mata mereka. Meskipun usianya baru 300 tahun, tiba-tiba ia merasa lebih tua dari kehidupan sebelumnya. Gu Santong tersenyum sedikit, dengan nostalgia dalam senyumnya. Saudari Si, jika kamu tinggal di dunia lain. Suara Zhongli serak, dan kata-katanya adalah perubahan, aku tidak pernah berharap untuk melihatmu lagi. Suatu hari, Tuan dan kakak akan kembali. Hong Chen Sue memandangi prasasti itu, matanya yang indah berkabut. Ini kota asalku. Xie Yun memegang Mo Wanxing, Duan Yu memegang Yun Meng, Qin Yu memegang Jiruyan, dan dia memegang Barbarian. Kata-katanya penuh dengan kelembutan. Dacu, itu indah. Gadis-gadis itu tersenyum lembut. Dalam ingatan, Biksu Dacu meninggalkan Zongtong Earth, Yutian Yujian, Teng Yun mengemudikan kabut, dan berkumpul ke Tianxuanmen. Mereka masih bisa berdiri di sini, terima kasih kepada Ye Chen, tetapi mereka kembali, tetapi Ye Chen dari Dacu jatuh. Semua orang melihat ke atas, menatapnya dengan harapan,
berharap orang itu akan bangun dan berjalan keluar dari Tianxuanmen hidup-hidup. Di gerbang Tianxuan, ratusan kaisar yang sok sempurna berdiri di sekitar platform Cloud, dan Ye Chen yang tersegel terbaring di atasnya. Apakah kamu yakin raja ada di Dacu? Yue Huang memandang Dong Huang Taixin. Itu telah diposisikan dengan 9 kaisar, dan memang jejak nafas telah ditemukan. Dong Huang berbisik, tapi ada kekuatan misterius yang menyelimutinya, itu akan memakan waktu. Saya sangat terkejut, Dacu melihat sekilas kaisar. Raja rakyat harus dirampok di sini, dan reinkarnasi surga bahkan tidak diperhatikan. Yan Huanghuan menatap kaisar yang sok sempurna Tianxuanmen, tampak bingung. Itu karena kita terlalu muda untuk memandang rendah raja orang. Dong Huang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia adalah jiwa kaisar, yang merupakan leluhur Zhou Tian. Tidak mengherankan bahwa dia dapat melarikan diri dari jalan kaisar. Takut atau takut, bahkan jika kamu menemukan Wang Fuxi, sulit untuk mengubah kehidupan untuk Ye Chen. Seseorang menghela nafas, dia hanya memiliki satu nafas yang tersisa. Selalu berusaha. 9 kaisar menembak satu demi satu, terus-menerus menerapkan metode rahasia, menekan Ye Tian demi Ye Chen, jangan sampai kekuatan sombong ditelan bahkan oleh napas terakhirnya. Ratusan kaisar potensial seperti Dewa Pedang, Tai Huang Taixin, dan Dan Zun juga melemparkan mantra satu demi satu. Ini adalah harapan boros untuk menyelamatkan Ye Chen. Hanya harapan untuk menstabilkan nada Ye Chen, itulah kunci hidupnya. Ye Chen berbaring diam, masih, kesadarannya melayang. Dalam keremangan, dia tampak melihat tanah yang sunyi, langit gelap dan kusam, kilat melintas dan bergemuruh, penuh keheningan. Di tanah iblis, ada punggung pantai yang perkasa di baju besi emas, memimpin jutaan jenderal dewa, berjalan sampai ke langit. Kesadaran menjadi kabur lagi. Ketika gambar itu muncul kembali, tanah tanpa hayalan telah ternoda oleh darah. Tampaknya setelah bencana dahsyat, tulang-tulang menumpuk menjadi gunung, dan darah berkumpul di sungai. Jutaan dewa hilang, dan mereka mati di tanah itu. Di tanah ajaib berwarna darah, hanya bagian belakang pantai yang perkasa mengenakan baju besi emas, berlumuran tulang darah, memegang pedang yang patah, berayun, dan berbaris keras pada akhirnya. Chapter 1647. Hari baru akan datang, dan He Xiangguang penuh dengan Dacu. Menggambar dari asal-usul langit, gunung-gunung dan sungai-sungai itu indah, dan reproduksi berkembang, semuanya pulih, dan pemandangannya penuh vitalitas. Di bawah Tianxuanmen, Biksu Dacu berdiri semalam. Tidak ada yang menutup matanya, masih menatapnya, seolah-olah dia tidak akan pergi sampai Ye Chen keluar hidup-hidup. Kamu berjanji akan menikahiku, Xian menggendong Sukin di punggungnya, tangannya menggenggam erat, dan dia berdoa. Dia tampak seperti seorang gadis, matanya yang cerah, penuh kelembutan wanita, dan dalam kabut air mata, beberapa hanya Ye Chen. Kamu harus hidup. Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Biyu, Lin Si melukis mereka, juga berdoa. Tidak pernah sepenting sekarang, orang itu ada di sana, dan satu-satunya napas yang tersisa mungkin adalah pemisahan antara Yin dan Yang. Mitos Ye Chen membutuhkan Ye Chen untuk berlanjut. Xie Yun, Si Tunan, Xiong Er, mereka bergumam pelan, mengepalkan lengan baju mereka, tetapi mereka sudah menjadi pucat. Sekelompok saudara yang baik tidak pernah merasa begitu tidak berguna. Kehidupan sebelumnya telah membelanya dengan kematian, tetapi ia dibebani dengan lebih banyak, dikubur untuk waktu yang lama, dan menyebabkan banyak rasa sakit. Nak, pulang, buka matamu dan lihat rumahmu sendiri. Yang Dingtian, Su Fu, dan Da Cuan-Cuan, yang parau, berdoa ke langit secara diam-diam. Segala sesuatu tentang surga dan dunia telah didengar, satu demi satu, ada kesepian itu, semuanya dengan kesedihan. Tidak ada yang akan berpikir betapa banyak kesulitan yang dialami oleh pemuda yang menang itu selama 300 tahun. Berani ibunya tidur, aku bisa merendam menantu perempuanmu. Puluhan juta orang berdoa, dan hanya satu yang berteriak dan berkeliaran di langit. Itu Linghua kecil. Dia memarahi Tianxuanmen selama semalam, dan dia tidak pernah berhenti tanpa bernapas. Ini juga karena geng kepercayaan Ye Chen yang semuanya diikat dan ceroboh tentang barang-barang, kalau tidak, dia akan dicekik sampai mati. Dalam sorotan, cahaya peri yang indah datang dari langit. Memandang ke atas dari langit, saya menyadari bahwa itu adalah Dong Huang Taixin, dan masih ada seorang pria di tangannya, tetapi seorang pria muda, sangat tampan. Dia tidak berpakaian, berambut putih, dan menggeram, dengan kedua tangan dan kaki ceroboh, dan pakaiannya agak berantakan, dan dia tampak ceroboh. Aku adalah raja orang. Jangan terlalu rapi, aku sangat tak tahu malu. Pemuda itu tampak seperti orang yang kejam. Kembalikan raja, kamu benar-benar bisa melakukannya. Dong Huang mengutuk terlalu banyak, mengapa kamu tidak berlari, kamu hanya menjalankan cu besar. Itu harus dirampok. Siapapun yang mengatakannya jelas tidak bisa menyalahkanku. Selain itu, aku juga baru saja memulihkan ingatanku dan aku tidak bernapas dengan peregangan, dan aku dikejutkan olehmu. Dengan siapa aku bisa bicara? Ibuku terlalu malas untuk mendengarkan.
Jika kamu tidak bisa menyelamatkan Ye Chen hari ini, kami akan menamparmu sampai mati. Kata Dong Huang terlalu kesal. Dengan mengatakan itu, Dong Huang Taixin melangkah ke Tian Xuanmen. Melihatnya kembali, dan memegang satu orang sendirian, Dacu Jiu Huang, Dewa Pedang dan yang lainnya, ada kilatan cahaya di matanya. Dong Huang terlalu kuat dan melempar raja ke tanah. Setelah itu, gadis itu langsung memulihkan citra wanita itu, karena kekasih Sword God ada di sini. Fujilang Howling, Raja Agung, benar-benar tak tahu malu. Ratusan kaisar sempurna datang dan mengamati raja. Orang-orang tampak agak aneh, lebih dari 80% dari mereka telah melihat raja, tetapi produk ini agak berbeda dari ingatan. Bagaimana mengatakannya? Fuksi di masa lalu, dewa kelimpahan seperti batu giok, mistiness seperti abadi, sumur kuno tidak memiliki gelombang, dan dunia nyata lebih unggul. Tetapi pria di depannya, terlepas dari bagaimana penampilannya, tidak peduli pada raja, sedikit tidak penting, seperti pencuri ayam. Entah bagaimana, menatapnya, apakah itu Dewa Pedang atau ke-9 Kaisar, ia memiliki dorongan yang tidak dapat dijelaskan untuk mengenai seseorang. Gadis ini terlihat sangat cantik. Ren Wang menggosok tangannya, menatap Yue Huang, menyeringai, dan tampak lebih celaka. Yue Huang terpana di tempat. Apakah ini sedang diejek? Kehadiran Raja Chu, puncak Kaisar Zundi, dan Ratu Dunia tidak merespons pada saat ini. Sebaliknya, Yan Huang menatap Kaisar Chu yang lain. Kemudian para kaisar maju dan mengambil raja. Setelah itu, saya mendengar jeritan hantu yang menangis. Kalau tidak, itu disebut raja orang, dan itu disebut domineering side leak. Dewa Pedang terbatuk, dan Zun juga batuk, dan Tian Xuan pria Zundi juga batuk. Dia bisa mendengar sudut mulutnya dan tampak luar biasa. Namun, Dong Huang berhati-hati, dan wajahnya ingin sekali mencoba. Jika bukan karena Dewa Pedang, 80% dari dia akan lewat. Segera, Kaisar kembali, wajah mereka diukir dengan sangat dingin. Mari kita lihat Wang Fuxi lagi, dia menangis, hidungnya bengkak, hidungnya berdarah, dan tubuhnya ditutupi dengan jejak kaki. Jujur, ini benar-benar jujur. Kelompok orang ini terlalu alami. Terlepas dari apakah Anda adalah Raja atau Raja 8, Anda tidak dapat membuat kesalahan. Kemarilah, Dong Huang Taixin menyeret boneka itu ke Ye Chen. Boneka, ini dia, cepatlah. Raja menyeka hidungnya dengan segenggam darah, dan kemudian melingkarkan tangannya di sekitar Ye Chen dan berputar, apakah pria ini begitu akrab? Sama seperti adegan Kaisar Zun, kata Dan Zun. Itu persis sama dengan Kaisar Zhongsheng. Raja mengangkat alisnya, saya pikir itu terlihat seperti 6 siswa. Mengapa begitu banyak omong kosong? Dong Feng mengutuk juga. Baiklah, Ren Wang tidak menerima begitu saja, dan kemudian mengitari Ye Chen lagi, membuat 2 belokan maju dan 2 belokan terbalik. Siapa yang mewariskan Zhou Tianbe revolusi, makanlah. Itu masih tubuh suci kuno, asal-usul pertempuran dan tulang suci. Yah, tidak ada milik dewa, tetapi ada mata peri abadi. Roh jahat Kaisar, berkat rubah, membuka batas relay darah. Membalik kekacauan, dia telah terluka lebih dari 1 kali. Aku pernah ke neraka, dan aku juga mengunjungi tempat pembakaran. Bukan perawan. Saat dia berbalik, dia bergumam tanpa henti. Orang-orang diam, menahan keinginan untuk memukul seseorang. Bahkan Moon Emperor yang diejek diam, menonton Raja Manusia lebih dari sekali. Pencuri ini, bisakah dia benar-benar menyelamatkan Ye Chen? Saya tidak tahu kapan para pengkhianat berhenti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepala mereka. Menggelengkan kepala berarti beberapa hal, kata Dong Huang Taixin. Segala yang dia lakukan, aku bisa membalikkannya. Raja menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tetapi dengan hanya 1 nafas tersisa, Kaisar masih hidup, dan itu mungkin tidak berhasil. Tidak baik untuk berbicara, memaksa bibi nenek menjadi kuat. Hati Dong Huang keluar dari pedang pembunuh, dan dia sangat cerdas. Aku tidak bisa menahannya. Kamu adalah raja orang. Kamu bilang kamu tidak bisa hidup, kamu tidak bisa percaya kalau kamu keluar. Dong Huang tersenyum dan tersenyum. Dia tersenyum, dan semua orang tampak kedinginan. Singkatnya, kamu tidak bisa menyelamatkannya, jadi jangan pergi. Raja perang memutar lehernya, napasnya penuh. Metode ini bukan tanpa itu, Ren Wang menasihati lagi tanpa tanda, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti. Biarkan dia mencari pinjaman untuknya, dan dia dapat memperpanjang hidupnya. Pinjam, semua orang mengerutkan kening. Bagaimana cara meminjam? Seperti namanya, sangat mudah untuk mengubah hidupmu. Jadi, kamu hanya perlu hidup, apakah itu berarti? Bagaimana menurutmu bermain? Ren Wang melirik kerumunan dan mengangkat tangannya lagi. Kondisinya masih ada, dan, bahkan jika hidup berubah, dia hanya bisa hidup paling lama 3 tahun. Saya tidak bisa menyelamatkannya. Hanya 3 tahun. Wajah semua orang jelek. Sekali lagi, dia tidak ada hubungannya. Ren Wang menggelengkan kepalanya. Zhou Tian telah merusak hidupnya, dan jiwa fana tidak tahan frustrasi.
Akar ada di sini. Aku terlambat. Semua orang menyalahkan dirinya sendiri. Jika Dacu kembali lebih awal, jika dia bisa bergegas sebelum Ye Chen Xiu kelelahan, itu tidak akan terlalu sulit. Semakin banyak yang diinginkan oleh ratusan kaisar yang sempurna, semakin marah mereka, seperti halnya para dewa pedang surgawi. Kemarahan mereka terhadap langit, tetapi juga terhadap langit, dan mereka membidiknya sendirian, meninggalkannya ditutupi dengan bekas luka. Terserah kamu untuk menabung atau tidak untuk menabung. Wang Youyu berkata, tunggu, jangan terlalu banyak waktu untuk mempertimbangkan. Simpan. Chapter 1648. Waktu berlalu dengan tenang, berkedip dalam 3 hari. Ye Nufeng, Ye Chen berbaring di tempat tidur dengan tenang, bernapas dengan baik, tidur nyenyak, mengabaikan gangguan dunia. Pada saat ini, dia tidak lagi tua, kulitnya tidak lagi berkerut, dan dia terlihat seperti pemuda, wajahnya cerah dan cerah. Dengan kata lain, semuanya berkembang kecuali gagal melakukan apapun. Sambil tidur, dia terkadang tersenyum, seolah sedang bermimpi. Memimpikannya seorang wanita berpakaian pengantin, menari tetapi tidak bisa melihat wajahnya seperti mimpi. Cahaya bulan bersinar di wajahnya, dan dia membuka matanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap langsung ke atap, matanya yang dalam perlahan menghilang menjadi kebingungan dan mengembalikan Qingming kuno. Heng Yuezong, ini adalah nafas dari Heng Yuezong, Jade Gelpik. Nafas ini telah terukir dalam jiwa selama 300 tahun, dan akan sulit untuk menghapusnya tidak peduli berapa lama itu. Kamu sudah bangun. Sebelum dia bersemangat, dia mendengar sepatah kata yang panjang, berlalu dari tempat tidur, dengan menguap. Ye Chen segera duduk dan melihat seorang pria muda berambut putih, memegang tangannya, bersandar pada kaki Erlang dan menatapnya. Kamu, Ye Chen memindai pemuda berambut putih dari atas ke bawah. Orang ini tidak sederhana. Fusi, pemuda berambut putih itu menjawab dengan santai. Kamu adalah raja orang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk sejenak ragu, lalu menyadari mengapa dia hidup kembali, pasti Fuxi yang mengubah hidupnya untuknya dan melarikan diri. Namun, raja di depannya sedikit berbeda dari imajinasinya, dia tampak sedikit malu dan agak canggung. Masih bergetar, ayo, simpan ini. Raja-raja mengemas sebuah tas. Apa? Ye Chen mengambilnya dan membukanya tanpa sadar. Di dalam tas, itu adalah gaun pengantin saat pengantin menikah. Dia sedikit ragu-ragu, dan menatap Wang Fuxi dengan ragu. Baik untuk menutupnya. Ketika malam sepi, aku akan menemaninya untuk berbicara. Kata-kata Ren Wang penuh makna yang dalam. Bicara, Ye Chen bingung. Aku sudah membantumu menjauh dari hari Minggu, dan kamu bisa berlatih lagi hari ini malam ini, lanjut Ren Wang. Terima kasih telah membantu saya. Ye Chen bersyukur. Kamu telah diracuni terlalu banyak oleh Zhou Tian. Meskipun aku menyelamatkanmu, kamu hanya memiliki 3 tahun kehidupan, sehingga kamu dapat menangkapnya sendiri. Bagus sekali. Aku bisa hidup selama 3 tahun. Aku puas. Kamu optimis. Raja mengangkat alisnya dan mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini untukmu. Hadiah dari raja secara alami diperlukan, tetapi ketika dia membuka halaman, Ye Chen tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada kata dalam buku itu. Tidak ada kata buku surgawi. Ye Chen mengerutkan kening sejenak. Tidak ada kata dalam buku ini, tetapi ada kata di hati. Buku itu adalah surga dan bumi, dan kata itu adalah segalanya. Gelombang My Novel. Jangan lupa like dan subscribe gelombang seperti menumbuhkan Taoisme. Kata raja perlahan. Tao adalah surga dan bumi yang super, semuanya suci. Ye Chen bergumam pelan. Sampai saat ini, dia tahu bahwa orang yang telah mengirim tulisan suci Jining Suang di masa lalu adalah orang di depan Wang Fuxi. Jining Suang menjadi kutu buku, juga terima kasih padanya. Berpikir tentang Jining Suang, dia berharap untuk melihat raja, para pendahulu memiliki pandangan yang jelas tentang bumi, di mana Dewi Yaoqi. Ketika saatnya bertemu, kamu akan bertemu satu sama lain. Itu benar. Ye Chen tersenyum, bahkan setelah waktu yang lama, masih ingat gambar yang harum, itu sangat memalukan. Beristirahat, Ren Wang menepuk pundak Ye Chen, lalu berbalik, berpegangan, seperti pencuri. Setelah itu, kata lain yang tersisa kembali, tidak ada yang membaca lebih banyak buku, berbicara dengan gaun pengantin suci abadi saya mengerti, tapi gaun pengantin ini. Ye Chen menggaruk kepalanya, beberapa tidak tahu kenapa. Gaun pengantin wanita memiliki aroma wanita, dan aroma itu agak akrab, saya tidak ingat di mana saya menciumnya sebentar. Setelah berpikir, dia perlahan bangkit dan membuka pintu. Nafas yang lama hilang masuk, sangat hangat. Bayangkan bahwa tidak ada orang yang berdiri di luar pintu, tidak ada satupun. Mungkin ada pemahaman diam-diam antara orang-orang Heng Yue dan seluruh Dacu, dan itulah saatnya untuk mengingatnya. Ini adalah puncak gadis giok. Dulu ada 2 wanita favoritnya. Meskipun mereka tidak ada, kenangan kuno masih ada. Ye Chen melangkah keluar dari pintu dan dengan rakus memandangi bunga dan rumput Yunfeng, masing-masing seolah-olah mereka memiliki bayangan mereka. Ini adalah puncak gadis giok, bukan puncak gadis giok misterius yang bisa ditiru.
Selama 300 tahun, masih ada aroma di udara. Dia naik ke puncak gadis giok dan berdiri di sini, di mana dia bisa melihat setengah dari Heng Yuezong, seolah-olah dalam memori, dia seperti negeri dongeng. Cusuan, Culing, aku di rumah, di mana kamu? Puncak gadis giok yang tenang bergumam, perubahan waktu. Tidak ada kata-kata sepanjang malam, dan saat fajar, hari baru datang. Sebelum terlalu terang, Ye Chen keluar dari Heng Yuezong. Kemudian, langkah demi langkah di tangga batu, sama seperti pertama kali di Heng Yue di masa lalu, perasaan itu masih segar. Saat dia melewati taman roh kecil, dia bertemu Zhang Fengnian dan Xiao Ying. Sangat disayangkan bahwa saya belum melihat bayi harimau. Bocah yang rendah hati tidak memiliki berita sejauh ini, mungkin di kedalaman langit berbintang, atau sejauh 300 tahun yang lalu, dan telah menjadi debu sejarah. Zhang Fengnian tersenyum, ramah seperti kakek. Ye Chen tersenyum, melanjutkan di tangga batu, dan memasuki Heng Yuezong. Di pagi hari, murid-murid Heng Yue sangat rajin, banyak dari mereka sudah kehabisan kultivasi, dan asal-usul mereka telah kembali, dan mereka sibuk memulihkan kultivasi masa lalu mereka. Melihat Ye Chen datang, para murid semua tertegun. Setelah 3 atau 2 detik, mereka semua membungkuk satu persatu, aku telah melihat Tuhan. Jangan khawatirkan aku berkeliling. Ye Chen tersenyum dan melambai, memandang setiap wajah yang akrab, sangat hangat. Dia pergi ke arah Lingdange. Ketika bertemu Feng Yuntai, dia tidak bisa menahan kepalanya dan mengingat banyak hal tahun itu. Ada juga aula perintah dan kebun rumput semangat, penuh kenangan. Oh, siapa ini? Ye Chen baru saja memasuki Lingdan Pavilion, dan suara mendesis datang, tetapi Su Fu. Tidak ada lagi eliksir. Kunjungi beberapa eliksir. Ye Chen secara sadar membuka tungku alkimia. Ramuan tak berbentuk itu ditangkap olehnya. Masih Liu Wen Lingdan, dan harta karun ditemukan. Itu tidak enak. Wajah tua Su Fu benar-benar hitam. Tidak apa-apa, Ye Chen mengunyah dengan sangat ritmis, dan Liu Wen dan yang setengah jadi membantunya untuk menjadi dunia nyata. Yah, aku masih punya ini. Qi Yue terkekeh, membagikan tas penyimpanannya, dan ada kilasan memerah pipinya. Dia ingat bahwa ketika Ye Chen pergi, dia menciumnya. Kakak masih baik padaku, Ye Chen menyeringai. Sangat bagus, kamu sudah menikah. Su Fu tersenyum. Tuan, Qi Yue menginjak dan berbalik. Maaf, Su Fu tersenyum dengan janggut. Ye Chen melakukannya dengan baik, mencengkeram tas penyimpanan dengan satu tangan, dan memasukkan ramuan itu ke mulutnya dengan satu tangan, matanya menatap ke arah Lingdan Pavilion. Setelah melihat-lihat sebentar, saya melihat tas penyimpanan yang tergantung di pinggang Su Fu. Seharusnya ada banyak eliksir di sana. Bergulir, Su Fu melotot dengan janggut dan menendang Ye Chen dengan sedikit kekuatan. Dia terbang langsung. Ye Chen mendarat di tanah dan turun dari pohon. Dia harus diperbaiki, kalau tidak dia akan jatuh mati. Pavilion Wanbao, dia muncul lagi, Dahai Haizeng dipukul dengan sempoa, dia selalu merasa bahwa rekeningnya salah dan dia kehilangan uang. Penatua, rindu aku. Ye Chen masuk dengan karung. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mulai menyapu barang-barang di rak, apakah itu ramuan, cairan psikis, atau manik-manik roh dan liontin batu giok. Secara sadar, pikirkan, aku ingin tahu apakah kamu bisa. Dahai Hai mengambil karung Ye Chen mengemasnya satu persatu. Dia menarik mereka satu persatu, dan mata itu masih begitu mempesona. Jangan pelit, aku tidak memberimu uang. Xiong Fati, Xie Yun, dan kelinci kecil Situnan mengatakan hal yang sama. Sudah berakhir, dan mereka tidak memberiku sepeser pun. Aku bukan mereka, aku di sini bersama Dewa Surga. Ye Chen mengambil tas ganja dan terus menyapu. Setelah itu, barang-barang dibuang, dan bawang ditanam di kolam beton tidak jauh. Dia masih seorang murid yang lewat dan menariknya keluar. Rasa malu ini juga berwawasan luas, sama seperti tidak ada yang lain. Ketika dia jauh, dia melihat pavilion Lingering. Zhou Dafu sedang berbaring di kursi santai di depan pintu, dan mulutnya masih bersenandung. Ye Chen mendekat, dan kepala tumpul pergi ke pavilion Lingering. Ah, kapan kamu bangun? Zhou Taifu melompat, dan begitu satu kaki Ye Chen masuk, dia diseret keluar, takut Ye Chen akan berlari masuk dan mencuri sesuatu. Masuk dan ngobrol, Ye Chen juga ingin mengebor pavilion Lingering. Tidak apa-apa, Chow Tai-Fuk menyeret Ye Chen keluar, dan kemudian tidak lupa mengambil kunci besar untuk mengunci pintu. Bagaimana kabarmu seperti seorang pencuri? Wajah Ye Chen berubah hitam. Bertarunglah dengan baik, jaga aku tetap aman. Chow Tai-Fuk mengeluarkan suara yang bermakna, kokoh kuncinya. Mulut Ye Chen berkedut, tiba-tiba merasakan petir. Dia pergi lagi, seperti turis, berjalan di sekitar rumah. Perasaan tahun-tahun sebelumnya kembali, tidak hanya bahwa dia berpikir bahwa para tetua murid Heng Yuezong juga berpikir begitu. Ye Chen masih Ye Chen yang tak tahu malu. Setelah berjalan-jalan sebentar, malam itu datang lagi. Kemudian, Yu Nufeng, banyak bayangan berdiri, melihatnya muncul,
tidak bisa menahan tangis, masing-masing menangis dan tertawa. Tuan, gadis Xian bergegas ke pelukan Ye Chen, memeluk erat, menangis seperti air mata. Xiao Nisi, anggap enteng. Ye Chen batuk darahnya, dan dia hampir memeluknya dengan suara rendah. Xian buru-buru mendapatkan kembali kekuatannya, hanya menyeringai dengan air mata di matanya, kamu bilang kamu akan menikahiku. Kamu tidak bisa berhenti berbicara saat ini. Dan kita, Liu Ruyan, Sangguan Yuer, Biyu, Lin Sihua, Hao Tian Siyue, Luo Si, mereka juga memalingkan mata mereka, kami tidak keberatan dengan gua malam ini. Pinggangnya tidak baik, Ye Chen menutupi pinggang tuanya, duduk sebentar, masih muntah darah, Xian terlalu keras. Ayo, make cup. Gadis-gadis itu tertawa, mengeluarkan ramuan itu, dan memasukkan mereka ke dalam tubuh Ye Chen untuk menyembuhkannya. Ada banyak ramuan, levelnya tidak rendah, dan tulang yang patah terus, membantunya bergegas ke dunia spiritual sepanjang jalan, itu sangat sombong. Kecepatan tinggi ini benar-benar membuat orang senang, Ye Chen mencemooh, tapi dia juga malu. Patuh taat, kita tidak pemarah, Liu Ruyan mengerjapkan matanya, tersenyum seperti bunga. Kamu tidak melakukan itu di kehidupan sebelumnya, Ye Chen batuk. Kamu mengatakan bahwa itu adalah kehidupan masa lalu, bagaimana orang bisa menjadi? Itu benar, tetapi kamu melakukan ini. Ye Chen menyentuh dagunya dan bisa melihat bahwa Liu Ruyan adalah seorang suci. Dacu menekan latihan, Tian Xuanmen tidak akan menekannya. Setelah dia menjadi kaisar di masa lalu, dia bergabung dengan Tian Xuanmen. Tidak heran, Ye Chen tersenyum dan bersukacita untuk Liu Ruyan. Siapa yang mengira bahwa Putri Fana di masa lalu akan menjadi kaisar ke-11 Dacu, dan ia dilahirkan untuk menjadi seorang praktisi spiritual. Jade Peak sangat ramai, dan anggurnya penuh dengan aroma, menarik banyak orang. Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan datang ke kelompok murid ini, pada dasarnya dengan anggota keluarga mereka, satu persatu. Ada juga yang Ding Tian, Su Fu, Dadahai dan Dao Xuan, masing-masing membawa botol anggur, membiarkan barang-barang pergi, tidak mabuk atau kembali. Setelah selang 300 tahun, perasaan yang telah lama hilang, emosi yang tak habis-habisnya, terangan tanpa akhir, ada terlalu banyak perubahan di dunia. Setelah mabuk, orang pertama selalu menatap bintang-bintang. Setelah itu, terlalu banyak orang melihat ke atas, dan Heng Yue kekurangan terlalu banyak orang. Saya tidak tahu di mana mereka berada atau apakah mereka masih hidup. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.